pagi, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di persekutuan Usia Indah pada pagi hari ini, di mana persekutuan masih berupa online ya Opa, Oma. Ya, apa kabarnya Bapak, Ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya, semua sehat-sehat. Nah, persekutuan pagi ini dengan tema Allah yang terpercaya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ebert Yosua Lamurahan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kenal nggak sama Bapak Pendeta ini? Nah, Bapak Pendeta ini adalah suami dari Ibu Pendeta Yael. Ibu Pendeta kita ya Bapak, Ibu, Opa, Oma. Nah, mari kita akan memulai persekutuan kita pagi ini dengan menaikkan pujian dari NKB 39, Dikau Allah kusembah. Dikau Allah kusembah pada pagi yang cerah, syukurku kepadamu atas tiap dunia. Kau telah menjagaku pada malam yang gelap, pada hari ini pun bimbing langkahku tetap. Sinarmu bercahayalah di seluruh dunia, juga dalam hatiku. Kasih-Mu pun nyatalah, kasih-Mu pun nyatalah. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sekalian, para Bapak, Ibu, Opa, Oma, di mana pagi ini kembali kami dapat bersekutu. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami mengucap syukur Tuhan kami masih bisa bersekutu, memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan persekutuan kami ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah Allah yang terpercaya. Kita semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 39, Yesus segala-galanya. Engkau
Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian dari NKP 117, Bersabdalah Tuhanku. Shalom, Oma dan Opa yang dikasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami semua boleh ada pada saat ini dalam persekutuan usia indah GKI Muara Karang. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami bersatu hati di dalam doa ini, memohon roh hikmat daripada Tuhan, agar kami semua dapat dituntun untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih dari itu Tuhan memampukan kami untuk melakukan, menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini. Tuhan, tolong juga hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini, sehingga boleh mendapatkan hati, boleh jatuh di setiap hati jemaat Tuhan yang mendengarnya. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oma dan Opa yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari Mazmur 145, Mazmur 145 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat Oma dan Opa. Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sampai demikian bagian dari bacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita, Oma dan Opa, yang mendengar dan yang melakukannya. Apa kabar Oma dan Opa yang dikasih dalam Tuhan? Ya, saya berharap Oma dan Opa semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat, semua sedang bersuka cita saat ini. Ya, Oma dan Opa yang dikasih dalam Tuhan, tema kita hari ini yaitu Allah yang terpercaya. Allah yang terpercaya. Oma dan Opa yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini kalau bicara tentang kepercayaan atau percaya itu kira-kira mudah apa gampang? Mudah atau susah gitu ya? Susah-susah gampang gitu ya? Susah begitu ya? Iya, karena berbicara tentang percaya itu berbicara soal relasi gitu ya. Ada orang, ada pribadi yang mau kita percaya gitu. Dan di dalam relasi itulah terbentuk
yang namanya kepercayaan, saling percaya. Nah tentu hal ini tidak mudah begitu ya Oma Opa. Ada saat-saat dimana kita kecewa, kita kesel, mungkin anak kita janjiin gitu ya. Iya mami papi nanti diantar deh, nanti cucunya main ke rumah begitu ya. Mungkin Oma Opa di rumah udah nunggu, mana nih cucunya nggak datang-datang gitu ya. Dijanjiin jam sekian, nggak datang gitu ya. Akhirnya lama-lama jadi overthinking begitu ya. Wah ini mungkin mereka nggak mau lagi datang ke rumah. Oh kita ya begitu ya. Nah opa-opa yang dikasih dalam Tuhan, ya pasti ada kesel, pasti ada kadang-kala marah, kecewa begitu ya. Tetapi hari ini firman Tuhan juga mau membawa kita pada sebuah, memang tadi realitasnya seperti itu, bahwa tidak semua orang bisa kita harapkan seperti yang kita mau begitu. Tapi di dalam kehidupan kita ini, kita kadang-kala perlu yang namanya juga mau berpikir positif ya. Gitu. Seorang penulis namanya George Maddox gitu ya, menulis tentang activity theory. Gitu ya. Ini teori aktivitas, teori yang sederhana bahwa setiap kita memang perlu melakukan apa yang kita mau, apa yang kita sukai. Gitu ya. Karena dari melakukan apa yang kita sukai itu, pikiran kita akan jadi lebih positif. Dan itu justru akan membawa kita tidak semakin rentak begitu ya. Wah Pak Pendeta bercanda nih, bukan maksudnya makin tua kan makin keriput begitu ya. Itu nggak bisa dibohongin begitu ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai, maka itu akan membuat kebahagiaan, sukacita itu ada di dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita terus happy, terus bersuka cita karena kita tahu apa yang kita lakukan dan kita menyukainya. Nah, Opa yang dikasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita ini, pemazmur mau mengajak kita untuk melihat bahwa memang Tuhan itu adalah pribadi yang paling kita percayai gitu. Di dalam segala keadaan, Daud yang menulis Mazmur ini memberitahu kepada setiap kita bahwa dia memang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daud tahu apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Dan dia juga mengatakan apa yang dia mau kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, seberapa dekat kita sama Tuhan? Seperti Daud yang dekat dengan Tuhan, begitu ya. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang bisa mengetahui apa yang Tuhan mau. Betul ya, kalau kita dekat dengan pasangan kita, dengan istri kita, atau dengan anak kita, begitu ya. Tentu kita akan tahu apa yang mereka mau, begitu. Tapi kalau kita nggak pernah dekat, bagaimana bisa tahu, begitu kan? Kita mau memberi A, ternyata yang mereka mau B, begitu ya. Itu juga jadi problem. Ntar kita kasih sesuatu, dan mereka nggak mau, kita kecewa begitu, kayaknya nggak dihargai begitu ya. Tapi hari ini kita sama-sama mau melihat juga bahwa Tuhan sebetulnya berusaha memberi yang terbaik bagi setiap kita ya. Tapi persoalannya adalah apakah kita dekat dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Dia, kita akan tahu apa yang Dia berikan kepada kita itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Nah, Oma dan Opa yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat bagian Alkitab yang kita baca bersama ya. Yang pertama dikatakan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Apa yang penting di sini adalah bahwa hanya Tuhan dan tidak ada yang lain yang tahu apa yang menjadi yang terbaik dalam hidup kita, apa yang terbaik buat diri kita, gitu ya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia. Dia adil, dia akan melakukan apa yang benar. Tapi di satu sisi dia juga menunjukkan anugerah, kasih setia bagi setiap kita. Nah, Oma dan Opa yang dikasih dalam Tuhan, memang yang jadi problem adalah kita sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan atau masih setengah-setengah gitu ya. Karena biasanya manusia selalu pikir merasakan dulu baru percaya atau percaya dulu baru merasakan gitu. Wah ini jadi bingung begitu ya. Mana dulu nih, percaya dulu baru merasakan atau merasakan dulu baru percaya?
Ya, dalam realitasnya kebanyakan orang merasakan dulu baru percaya, begitu ya. Mengalami kasih Tuhan dulu baru percaya, begitu ya. Nah, oma-opa yang dikasih dalam Tuhan, Daud di sini mau mengajak setiap kita pertama-tama untuk percaya dalam kondisi apapun. Percaya kepada Tuhan, baru kita bisa merasakan kasih, keadilan, kebenaran dari Tuhan. Biasa dekat dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang mampu menghadapi tantangan hidup. Biasa dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, ya, seperti kita dekat dengan pasangan kita, maka kita akan tahu bagaimana caranya menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Tuhan pun akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik bagaimana kita menyelesaikan setiap problem yang kita hadapi. Biasalah hidup dekat dengan Tuhan supaya kita bisa kuat menghadapi beratnya tantangan hidup ini. Itu yang pertama, bahwa dia adalah pribadi yang pantas untuk kita percayai karena dia senantiasa memberikan solusi, jalan yang terbaik bagi setiap kita. Lalu yang kedua, dikatakan demikian, Mazmur 145 ayat 18 ya. Saya bacakan sekali lagi buat oma dan opa. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya. Karena Daud dekat dengan Tuhan, dia tahu, dia percaya Tuhan akan mendengarnya. Bahkan Tuhan akan membelanya. Di dalam Mazmur 118 ini hanya sebagai pembanding saja. Mazmur 118 ayat 5 sampai 6 ya. Saya bacakan buat oma dan opa. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau dikatakan di sini bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, artinya Daud ada dalam posisi yang tertekan. Daud pernah mengalami hal-hal yang tertekan, yang membuat dia tertekan dalam kehidupannya. Daud pernah dikejar Saul, dia mau dibunuh oleh Saul berkali-kali. Tetapi dalam kesesakan itulah Daud tetap tahu Tuhan yang ada bersama dengan dia. Tuhan yang akan membela dia. Sama seperti Rasul Paulus ya. Saya mau ngajak oma dan opa untuk membaca Roma atau surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Ini ayat-ayat yang sudah sangat terkenal begitu ya. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Dikatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana kita semua meyakini. Pertama-tama percaya adalah kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Lalu yang kedua, kita juga harus dapat membuktikan bagi orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang-orang yang juga setelah dimenangkan di dalam Kristus. Nah, oma dan opa yang dikasih dalam Tuhan, bagian yang kedua ini mau mengajak kita semua untuk terus melihat
bahwa Tuhan selalu punya cara untuk memelihara kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan oma opa, memelihara kehidupan oma dan opa sampai detik ini. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya. Mazmur 145 ayat 19 sampai 20 ya, dikatakan demikian. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Artinya Tuhan tidak akan pernah membuat kita berjalan sendiri dalam hidup ini. Dia mendengar dan dia mau kita semua juga percaya kepada Dia. Dia adalah tempat, Dia adalah pengharapan kita. Saya mau ajak Oma dan Opa untuk melihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 118 ayat 8 sampai 9. Dikatakan demikian. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Dalam terjemahan Good News Translation dikatakan, it is better to trust in the Lord than to depend on people. It is better to trust in the Lord than to depend on human leaders. Jadi lebih baik percaya kepada Tuhan daripada bergantung kepada manusia. Nah, pemazmur mau mengajak kita semua untuk dekat dengan Dia, untuk yakin bahwa perlindungan itu ada dan berasal dari Tuhan. Perlindungan dalam bahasa Ibrani dari kata kausau ada dua artinya, Oma dan Opa. Yang pertama yaitu to trust, tempat di mana kita percaya. Ibarat kalau hujan ya, tiba-tiba hujan, apa yang Oma dan Opa lakukan adalah buka payung begitu ya. Tiba-tiba cari payung begitu, ada payung nggak, ada payung nggak begitu ya. Apakah kita ngecek lagi, Oma Opa itu payung ada bocornya apa enggak gitu ya? Enggak kan, namanya lagi hujan tiba-tiba gitu kita langsung buka begitu ya. Taunya ada yang bocor dikit-dikit begitu ya. Tapi kita percaya pada payung yang sedang kita pegang. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita percaya saja kepada Dia. Abraham pun ketika Tuhan suruh pergi dari tempatnya, ya dia nggak tahu mau kemana Tuhan. Pokoknya percaya saja begitu ya. Bahwa Tuhan yang akan menyediakan bagian yang terbaik buat Abraham. Lalu yang kedua, perlindungan di situ disebut kasau dalam bahasa Ibrani, berarti juga hope, harapan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan, anak-anak bisa mengecewakan, bisa. Cucu-cucu bisa mengecewakan, bisa begitu. Pasangan kita bisa mengecewakan, kita bisa. Gitu. Istri atau suami kita bisa mengecewakan, kita bisa. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita yang seringkali kecewa sama Tuhan gitu. Karena kita pakai pikiran kita sendiri. Kita hanya mengandalkan diri kita dan bukan mengandalkan Tuhan. Mari Oma Opa, kita semua diingatkan untuk meletakkan keyakinan, to put trust in Lord, meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena memang Dia sungguh Allah yang terpercaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Oma dan Opa yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah disiapkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Engkau Allah yang sungguh terpercaya di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh dapat kami andalkan di dalam segala perkara, dalam segala persoalan yang kami hadapi sebagai manusia.
Dan secara khusus Tuhan, di dalam kehidupan para orang tua kami, oma dan opa di dalam kehidupan mereka, Engkau yang mengerti apa yang mereka rasakan. Setiap pengalaman-pengalaman hidup yang pernah mereka lewati, pahit dan manis, bahkan sampai detik ini Tuhan, mereka boleh ada karena kasih dan kemurahan-Mu. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan, khususnya oma dan opa jemaat Tuhan di GKI Muara Karang. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka, terus menganugerahkan iman, pengharapan, bahkan kasih di dalam segala hal yang masih bisa mereka lakukan sampai hari ini. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, khususnya untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, para menteri, lembaga tinggi negara, dan juga para petugas kesehatan. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang berjuang di garda terdepan. Engkau berikan perlindungan bagi mereka. Tuhan juga anugerahkan sukacita bagi mereka, sehingga mereka dapat melayani setiap pasien-pasien, bahkan mereka yang terpapar pandemi COVID ini. Tuhan, kami percaya bangsa kami akan terus mengalami pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para aparat keamanan, mereka yang terus menjaga situasi bangsa dan negara kami. Dan juga di dalam penanganan pandemi COVID-19, Engkau berkati ya Tuhan setiap proses program-program yang sudah berjalan ataupun yang masih terus berjalan untuk proses vaksinasi. Tuhan berkati sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin. Kami juga berdoa untuk setiap warga negara Tuhan, mereka yang bekerja di darat, di laut, ataupun di maskapai-maskapai penerbangan. Berkati para buruh ya Tuhan, pengemudi, warga masyarakat di negara kami, mereka yang berjuang untuk kembali dalam pemulihan ekonomi bangsa kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, di dalam setiap kegiatan persekutuan, ibadah-ibadah virtual, baik yang hybrid ataupun mereka yang sudah melakukan ibadah onsite. Tuhan berkati setiap mereka yang boleh mempersiapkan segala sesuatunya, beri hikmat, beri juga kekuatan, bahkan perlindungan, kesehatan bagi mereka semua, sehingga mereka semua dapat melayani dengan tubuh yang sehat dan baik. Dan juga jemaat Tuhan yang ikut secara onsite juga ada dalam kondisi yang baik. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga mau mendoakan untuk setiap anggota jemaat GKI Muara Karang, khususnya bagi para orang tua, oma dan opa yang ada dalam penderitaan, sakit penyakit ya Tuhan. Kami mendoakan, kami menyebutkan mereka satu persatu. Untuk Oma Lili Murni, Oma Evi Wahyudi, Oma Dindiana, Oma Susi Wong, Oma Ana, Opa John Setsine, dan Bapak Antonius. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap orang tua kami ini. Engkau berkati, Engkau yang menjamah mereka. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita terus Tuhan, sehingga di masa tua pun mereka tetap yakin Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka tidak sendirian, tapi mereka masih bisa terus bersyukur untuk setiap hal yang bisa mereka lihat dan rasakan, untuk setiap makanan yang masuk dalam tubuh mereka, untuk setiap perawatan yang masih bisa mereka jalani. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu akan terus sempurna di dalam kehidupan mereka, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu-cucu siapapun yang mendampingi dan melayani mereka. Kasih-Mu Tuhan kiranya senantiasa melingkupi para orang tua, oma dan opa terkasih. Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga mau menaikkan doa untuk gereja GKI Muara Karang dalam proses pembangunan gedung ibadahnya. Tuhan berkati setiap mereka yang Tuhan pakai, yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan ini semua. Namun lebih dari ini semua Tuhan, kiranya Engkau yang terus
mencukupkan, Tuhan yang boleh menghadirkan juga hikmat bagi setiap jemaat Tuhan, mereka yang terus melayani dan memberi yang terbaik bagi pembangunan gedung ibadah ini. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan program gerejawi tahun 2022 sampai 2023. Engkau berkati setiap pengurus, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, dan seluruh mereka yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Biarlah mereka semua dapat bekerja sama, saling menopang, sehingga pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, pembangunan iman jemaat Tuhan, ini semua dapat terjalankan dengan baik. Tuhan Bapa dalam sorga, kami mau membawa seluruh pergumulan hidup kami. Mungkin hal-hal yang kami khawatirkan dalam hidup ini, hal-hal yang membuat kami akhirnya jauh dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan bersama dengan kami. Mampukan kami untuk terus mengarahkan hati dan kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup persekutuan kita. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 375 yang berjudul Saya Mau Ikut Yesus. Kita naikkan 2 kali ya Bapak Ibu. Selama-lamanya